Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para dosen Mahat Ali Sumasyar dan juga dosen pengampu mata kuliah PMDI. Di sini saya akan melakukan ujian remedi di saat ujian akhir semester kemarin. Di sini saya akan membahas tentang siapa itu Ayatullah Khomeini, ya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aswanada, mahasantri Mahat Ali Sumasyar semester 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapa itu Ayatullah Khomeini? Ayatullah Khomeini itu lahir pada 24 September 1902 di kota Khomein, Iran. Ia berasal dari keluarga ulama syekh yang memiliki tradisi keilmuan dan perjuangan agama yang kuat. Ayahnya Sayyid Mustafa Masawi adalah seorang ulama yang dikenal kritis terhadap penguasa lokal yang zalim. Atau ketika Khomeini masih kecil, ayahnya dibunuh karena sikap tegasnya membela masyarakat yang tertindas. Peristiwa ini memberi pengaruh psikologis dan ideologis yang mendalam dalam kehidupan Khomeini. Sejak kecil, Khomeini tumbuh dalam lingkungan religius yang menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam seperti nahwu, shorof, tasawuf, fikih, dan akhlak. Setelah ibunya wafat, ia melanjutkan pendidikan agama secara lebih serius dan menunjukkan kecerdasan serta kedisiplinan yang menonjol. Ya, pada usia muda, Khomeini melanjutkan studi ke Irak, kemudian pindah ke Qom, yaitu pusat pendidikan Syiah di Iran. Di sana ia mendalami beberapa ilmu seperti fikih dan usul fikih, filsafat Islam, tasawuf, etika, dan politik Islam. Berbeda dengan banyaknya ulama pada zamannya, Khomeini tidak hanya fokus pada ibadah dan hukum ritual, tetapi juga menaruh perhatian besar pada masalah sosial, keadilan, dan kekuasaan politik. Ia meyakini bahwa agama tidak boleh dipisahkan dari kehidupan publik. Khomeini juga dikenal sebagai sosok yang asketis dan sederhana, hidup jauh dari kemewahan. Sikap hidup ini membuatnya dihormati bukan hanya sebagai ulama tetapi juga sebagai figur moral. Pengalaman hidup sebagai anak ulama yang dizalimi, pendidikan agama yang mendalam, serta kepekaan terhadap penderitaan rakyat membentuk karakter Khomeini sebagai pemikir dan pemimpin yang tegas, berani, dan revolusioner. Latar belakang inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pemilik pemikiran politik dan keagamaan di masa depan. Ya. Selanjutnya munculnya pemikiran tokoh. Ya. Pemikiran Ayatullah Khomeini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan dibentuk oleh kondisi sejarah, politik, sosial, dan keagamaan Iran pada abad ke-20. Ya, yang pertama, kondisi politik Iran di bawah dinasti Pahlavi. Sejak kekuasaan Reza Shah Pahlavi pada tahun 1925 lalu dilanjutkan oleh Muhammad Reza Shah, negara Iran berada di bawah pemerintahan monarki yang otoriter. Negara mengadopsi modernisasi ala Barat dengan cara keras seperti peran ulama yang dipinggirkan, hukum Islam yang dikesampingkan, kebebasan politik dibatasi, dan juga kritik terhadap pemerintahan ditindas. Yang pertama, peran ulama dipinggirkan, yang mana ulama tidak diberi ruang untuk mengambil keputusan pada negara. Mereka dijauhkan dari politik dan hukum, pendapatnya diabaikan, bahkan diawasi atau ditekan sebagai agama hanya dianggap urusan pribadi saja, bukan pedoman kehidupan politik. Yang kedua, hukum Islam dikesampingkan. Aturan dan nilai syariat tidak dijadikan dasar dalam hukum negara. Pemerintahan lebih memilih hukum sekuler atau barat, sehingga hukum Islam hanya berlaku terbatas pada ibadah pribadi dan tidak digunakan dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. Dan poin yang ketiga, kebebasan politik dibatasi.
Rakyat tidak bebas menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintahan atau membentuk organisasi dan partai politik. Kekuasaan dikontrol secara ketat oleh penguasa, sementara kritik sering dibungkam melalui tekanan sensor dan penindasan. Dan yang keempat, kritik terhadap pemerintah yang ditindas. Setiap bentuk kritik atau penentangan terhadap kebijakan penguasa dianggap ancaman. Para pengkritik, baik ulama, aktivis maupun rakyat, sering dibungkam melalui penangkapan, intimidasi, pengasingan, atau larangan berbicara di ruang publik. Bagi Khomeini, kondisi ini bertentangan dengan nilai Islam dan keadilan sosial. Sekularitas dan netralitas yang dipaksakan. Pemerintah Pahlavi menjalankan modernisasi ekstrim. Pada pemerintahan Pahlavi itu menjalankan modernisasi ekstrim yang seperti pelarangan simbol keagamaan tertentu. Pemerintahan melarang atau membatasi penggunaan tanda-tanda keagamaan di ruang publik seperti pakaian religius atau praktik keagamaan dengan alasan modernisasi dan sekularisasi, sehingga ekspresi agama dianggap tidak pantas ditampilkan dalam kehidupan sosial dan negara. Yang kedua, pengaruh budaya barat masuk ke segala aspek kehidupan, yang mana nilai gaya hidup dan kebiasaan barat seperti cara berpakaian, hiburan, pendidikan, dan pola pikir didorong dan ditiru secara luas, seringkali menggeser nilai-nilai Islam dan tradisi lokal yang sebelumnya menjadi pedoman masyarakat. Yang ketiga, pendidikan agama dilemahkan. Pelajaran dan lembaga pendidikan Islam dikurangi perannya, kurikulumnya dibatasi, serta pesantren atau hawizah kurang didukung, sehingga pemahaman agama seperti generasi muda menjadi kurang mendalam dan tidak menjadi prioritas dalam sistem pendidikan negara. Khomeini melihat ini sebagai ancaman terhadap identitas Islam dan martabat umat. Dari sinilah lahir kritik kerasnya terhadap sekularisme dan dominasi Barat. Kemudian dominasi asing, yang mana dari Amerika Serikat dan Barat. Iran sangat bergantung pada Amerika Serikat dan sekutunya, terutama dalam bidang militer dan ekonomi, seperti kekayaan minyak lebih banyak dinikmati elit dan asing, rakyat hidup kecil dalam ketimpangan. Khomeini memandang situasi ini sebagai bentuk penjajahan modern yang harus dilawan melalui kesadaran Islam dan kemandirian politik. Kemudian tradisi keilmuan Syiah. Khomeini adalah ulama besar Syiah yang dididik di Qom dalam filsafat, fikih, dan tasawuf. Dalam tradisi Syiah, ulama memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang tertindas dan juga menentang kezaliman penguasa. Dari sini, Khomeini mengembangkan gagasan bahwa ulama tidak boleh hanya diam di masjid, tetapi juga harus memimpin masyarakat. Akibat kritik terbukanya terhadap Syah, Khomeini ditangkap dan diasingkan ke Turki, Irak, lalu di Prancis. Namun justru dan pengasingan inilah pemikiran Khomeini semakin matang dan menyebar luas, terutama konsep kepemimpinan ulama. Kemudian pemikiran utama Ayatullah Khomeini. Yang pertama, wilayat al-faqih atau kepemimpinan ulama. Pemikiran paling terkenal dari Khomeini adalah konsep wilayat al-faqih, yaitu gagasan bahwa ulama faqih memiliki hak dan kewajiban untuk memimpin umat, termasuk dalam urusan negara. Menurut Khomeini, hukum Allah tidak mungkin ditegaskan tanpa kekuasaan politik negara yang harus dipimpin oleh orang yang paling memahami syariat ulama, tidak boleh hanya menjadi penasihat, tetapi harus menjadi pemimpin aktif. Konsep ini lahir dari keyakinan bahwa pemisahan agama dan negara akan melahirkan ketidakadilan dan penindasan. Pemikiran yang kedua yaitu Islam sebagai sistem kehidupan, bukan sekedar ibadah saja. Khomeini menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Baginya Islam adalah ideologi yang lengkap, meliputi politik, sosial, dan ekonomi, dan juga hukum dan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah mengandung prinsip keadilan, pembelaan terhadap kaum tertindas, dan perlawanan terhadap kezaliman. Oleh karena itu, Islam harus hadir dalam kehidupan publik, bukan disingkirkan ke ruang privat. Pemikiran yang ketiga yaitu
perlawanan terhadap kezaliman dan imperialisme. Ya. Pemikiran Khomeini sangat menekankan perlawanan terhadap penguasa zalim dan dominasi asing, khususnya bagian barat Amerika Serikat lah. Menurutnya, ya, ketergantungan kepada barat itu merusak kemandirian umat, dan juga penindasan rakyat adalah dosa besar. Diam terhadap kezaliman sama dengan mendukung kejahatan. Oleh karena itu, ia mengajak umat Islam untuk melawan tirani, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari kekuasaan asing. Kemudian pandangan terhadap kondisi sosial Muslim Indonesia, ya, sebagai tokoh Ayatullah Khomeini. Saya akan melihat umat Islam Indonesia sebagai umat yang besar secara jumlah saja, tetapi belum sepenuhnya kuat secara kesadaran sosial dan juga politik. Keislaman tampak hidup dalam ibadah dan tradisi, namun sering terpisah dari perjuangan keadilan, keberpihakan pada yang lemah, dan kemandirian dari dominasi kekuatan besar. Agama dijaga dengan damai, tetapi kadang kurang berani menegur ketidakadilan secara tegas. Kemudian pandangan terhadap Nahdliyin, ya. Terhadap kaum Nahdliyin, saya akan melihat kekuatan besar pada tradisi keilmuan dan kedekatan dengan rakyat kecil. Nilai moderat, toleran, dan cinta tanah air adalah modal yang sangat kuat. Namun saya mungkin akan mengkritik bahwa potensi ulama dan santri sering dibatasi pada ranah kultural, belum sepenuhnya dimaksimalkan sebagai kekuatan moral untuk menantang ketidakadilan struktural. Saya akan menghormati Islam Indonesia yang damai, tetapi juga mengingatkan Islam tidak cukup hanya dijaga, ia harus diperjuangkan sebagai kekuatan keadilan. Kemudian sebagai melalui kacamata pemikiran Ayatullah Khomeini, ya, kondisi umat Islam termasuk di Indonesia menunjukkan kekuatan besar dalam jumlah, tradisi, dan spiritualitas, tetapi masih perlu diperkuat dalam kesadaran sosial dan keberanian moral. Islam sering dijalankan dengan baik dalam ibadah dan budaya, namun belum sepenuhnya hadir sebagai kekuatan yang menegakkan keadilan dan membela kaum lemah. Dalam pandangan ini, ulama dan lembaga pendidikan agama memiliki peran penting sebagai menjaga nilai dan nurani masyarakat. Mereka tidak cukup hanya menjaga tradisi, tetapi juga perlu menanamkan kesadaran bahwa mengajarkan tanggung jawab sosial, keberpihakan, dan keadilan, khusus bagi Nahdliyin, kedekatan dengan rakyat, dan kekayaan tradisi keilmuan adalah modal besar untuk menghadirkan Islam yang damai sekaligus berdaya. Kesimpulannya, dengan kacamata Khomeini, solusi utama bukanlah konflik atau kekerasan, melainkan penguatan kesadaran Islam sebagai kekuatan moral, pendidikan yang membebaskan, dan peran ulama yang berani namun bijaksana agar Islam benar-benar menjadi rahmat dan penopang keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu penjelasan atau memperkenalkan siapa itu Ayatullah Khomeini, ya. Penjelasan yang tadi saya paparkan, jika ada tutur kata yang kurang pas atau tidak benar, ya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.